Nah, jadi ini adalah tampilan awal ketika masuk ke website Selasar Singgah In, yaitu ada tampilan login, dan di sini ada juga buat daftar ketika belum memiliki akun. Karena saya udah di sini bisa membuat dulu akun admin dan petugas. Karena saya sudah membuatnya, kita login saja. Saya login sebagai admin terlebih dahulu. Kita coba masuk. Nah, jadi ini adalah tampilan utama dari ketika masuk sebagai admin, yang sebagai admin Selasar Singgah In, yaitu langsung menampilkan tampilan dashboard utama dari Hotel Selasar Singgah In. Di sini terdapat beberapa sidebar seperti dashboard, tipe kamar, kamar tamu, reservasi, check-in, check-out, petugas, dan laporan. Yang pertama di bagian dashboard ini menampilkan beberapa informasi mengenai total pendapatan, reservasi yang aktif, total kamar yang seluruh kamar yang ada di hotel ini, dan ini adalah daftar 15 orang yang sudah melakukan reservasi. Dan di sini ada 4 kamar terisi, berarti ada 4 orang yang sudah check-in, dan sisanya 14 kamar yang tersedia langsung ini selanjutnya reservasi pending ini orang sudah melakukan reservasi tetapi belum melakukan pembayaran untuk check-in. Lalu di sini ada grafik reservasi harian, ada status reservasi, pendingnya ini yang selesai. Jadi yang selesai ini ketika sudah log out. Dan ini sedang melakukan check-in. Ini ada grafik tren kunjungan tamu per hari, dan ini rata-rata orang menginap. Lalu ini variasi jumlah tamu per satu nomor reservasi. Dan ini adalah tampilan reservasi terbaru. Ketika ada orang yang mulai reservasi langsung tampil ke sini. Nah, selanjutnya di data tipe kamar. Jadi di data tipe kamar ini menampilkan beberapa tipe kamar menyesuaikan dengan standarisasi kamar dari mulai yang biasa saja hingga yang ke executive room hingga ke Singgah Royal Penthouse. Jadi di sini tuh menampilkan ya jenis lah standar roomnya dari yang termurah hingga termahal. Di sini juga saya menampilkan CRUD, yaitu untuk membuat create, read, delete, dan update. Di sini juga saya menampilkan nama untuk melihat lebih cepat, menampilkan tipe kamar lebih cepat. Nah, di sini juga saya menggunakan Bagnitation. Ini bisa melihat detailnya juga, kita bisa mengupdate-nya juga. Kita juga bisa menghapusnya juga. Kita juga bisa menambahkan juga. Nah, oke, berarti sekarang sudah di tipe kamar, lanjut ke bagian kamar. Jadi di bagian kamar ini adalah kita menambahkan dari jenis kamar-kamar, jadi jenis-jenis tipe kamar tersebut kayak tadi di luxe room, standard room, family room. Jadi kamarnya di bagian misalkan di luxe room ada beberapa kamar, ada 3 kamar, begitupun selanjutnya. Nah, yang ini statusnya tersedia, kalau yang maintenance berarti sedang diperbaiki, dan kalau yang ini sudah terisi. Kita juga bisa menambahkan kamar, lalu bisa melihat mengupdate,
dan juga bisa menghapusnya juga. Jadi kalau tipe kamar kamar ini statusnya akan berubah ketika seseorang sudah melakukan reservasi langsung lalu melakukan check-in. Jadi kamar langsung terupdate statusnya jadi terisi. Sekarang di bagian tamu, jadi ini tamunya yaitu tamu lengkap untuk ketika ada orang yang sudah melakukan reservasi karena kan harus menambahkan nama, jenis kelamin, nomor HP, email, dan sebagainya masuk ke dalam sini. Di sini juga saya menambahkan CRUD. Selanjutnya di bagian reservasi. Nah, ini yang paling penting di bagian ini karena melakukan reservasi. Jadi ini adalah beberapa contoh yang sudah saya lakukan reservasi. Ada yang selesai, ada yang sedang check-in, ada yang pending, ada yang belum bayar. Kita sekarang coba menambahkan tamu untuk reservasi. Tambah reservasi. Nah, kita tambahkan nama. Misalkan nama saya sendiri. Ahmad Nur Fauji. Bila jelas kelaminnya laki-laki. Emailnya fauji@gmail.com. Nicknya kita asal saja, yang penting masuk sesuai nicknya. Nomor HP-nya. Lalu di sini alamatnya, saya sudah membuat alamat di sini. Nah, di sini juga kita bisa memilih tipe kamarnya yang mana, ada yang terendah, ada yang paling tinggi. Saya menggunakan yang ini saja. Check-in, kita waktu check-innya bisa tanggal berapa, misalkan tanggal 10 sampai tanggal 11. Oke, kita bisa menambahkan jumlah tamu, misalkan 2 orang saja. Nah, saudara, di sini ada layanan tambahan, yaitu layanan tambahan ini bisa dengan harga berbeda dari reservasi, dari kita menyewa dengan reservasi yang di atas. Jadi ada biaya tambahan untuk layanan tambahan. Saya misalkan tambahan laundry dan breakfast. Nah, lanjut di sini langsung ada total tagihannya. Harga kamarnya 2.500.000. Total layanan tambahannya kan saya laundry dan breakfast 75.000. Jadi totalnya 2.575.000 kita simpan. Nah, selesai, sudah reservasi sudah ditambahkan. Nah, ini jadi statusnya pending karena saya belum membayarnya. Di sini sudah ada check-in, tetapi belum bisa check-in karena belum membayarnya. Jadi admin atau petugas belum bisa melakukan klik check-in karena belum membayar. Jadi di bagian ini saya harus membayarnya terlebih dahulu di sini. Nah, ini adalah totalnya yang tadi sudah reservasi. Ada biaya layanan tambahan, kita lunasi dulu pembayaran. Nah, pembayaran berhasil dilunasi. Kita lihat apakah sudah lunas. Nah, sudah lunas, tapi masih pending. Kenapa? Karena pihak hotel atau pihak petugas dari hotel belum melakukan klik check-in. Jadi, statusnya masih pending. Nah, sekarang bagian petugas hotel bisa melakukan check-in atau check-in petugas atau adminnya ketika petugas tidak ada, jadi bisa di bagian admin kayak gini. Kita klik. Nah, sudah berhasil check-in, di sini sudah tidak ada, berarti kita lihat ke bagian kamar yang sudah terisi, berarti tadi yang penthouse. Nah, ini jadi status kamarnya langsung terisi, berada di lantai 7.
Nah, kita langsung ke dashboard, langsung update yang tadi asalnya 4 sekarang 5. Nah, jadi ketika sudah selesai, misalkan kita sudah selesai nih, tinggal check out. Langsung check out bisa. Langsung check out ini kita melakukan check outnya oleh petugas juga. Kita check out. Di sini terdapat konfirmasi apakah ingin benar-benar check out. Klik kita check out. Oke, sudah. Sekarang status kamar tersebut menjadi tersedia kembali. Kita lanjut melihat dulu kamar. Nah, ini kembali tersedia karena sudah melakukan check out. Lanjut ke bagian petugas. Di bagian petugas ini adalah admin bisa melihat petugas mana saja. Nah, di sini ada 3 petugas. Lalu selanjutnya di bagian laporan. Di laporan ini menampilkan beberapa total transaksi yang pendapatan gitu dan jumlah reservasi yang hanya admin yang bisa mengakses ini. Nah, tadi kan saya sudah melakukan check out, udah masuk nominalnya. Nah, jadi ini adalah daftar yang sudah check out. Kita juga bisa diekspor sebagai Excel laporannya. Kita coba buka. Nah, ini adalah laporan kita ekspor ke Excel. Lalu kita akan cetak laporan sebagai file PDF. Nah, kita juga bisa melakukan ini. Bisa di-save juga, cetak laporan pendapatan, oke. Nah, ini jadi ini adalah tampilan dari role admin. Kita lanjut ke bagian role petugas. Kita logout saja. Sekarang ke bagian petugas. Masuk. Oke, jadi ini adalah tampilan awal di bagian petugas. Jadi kalau di bagian petugas ini, petugas hanya bisa beberapa saja. Yang penting petugas bisa melakukan reservasi. Jadi petugas itu langsung bertemu langsung ketika dengan orang. Jadi orang yang akan melakukan reservasi di hotel langsung bertemunya dengan petugas. Jadi ketika petugas tidak ada, bisa ke bagian admin yang tadi bisa melakukan reservasi juga di bagian admin. Nah, jadi ini adalah dashboard petugas. Nah, ini karena tadi saya sudah melakukan reservasi hari ini. Nah, ini langsung masuk ke jadi update 1. Kamar terisi tetap 4 karena tadi harusnya 5 terus saya kan check out jadi 4 lagi. Reservasi barunya 1 karena saya tadi hari ini. Nah, ini kode reservasi yang terbarunya. Saya ini sudah selesai check out juga tadi. Nah, di bagian ini sama saja sama seperti yang ada di tampilan admin. Nah, jadi petugas bisa melihat tamu siapa saja yang sudah melakukan reservasi. Kita lihat reservasinya. Nah, di sini juga petugas bisa melakukan reservasi langsung dengan tamu karena di sini tugas utama petugas yaitu melakukan reservasi. Petugas juga bisa melakukan check-in ketika tamu sudah melakukan reservasi dan check out. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan saja karena saya sudah mendemonstrasikan UAS untuk mata kuliah pemrograman web yaitu membuat reservasi hotel menggunakan Laravel yang saya beri nama Selasar Singgah In. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.